Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para persahabat sekalian, alhamdulillah pada malam ini kami berada di situs peninggalan Prabu Sriadi Joyoboyo di wilayah Kediri, di mana beliau itu terkenal dengan bukunya Jangkabaya. Alhamdulillah malam ini saya bersama dengan Bapak Juru Kunci. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Keparing asma sinten nika, Pak? Selamat malam kula Mbah Suratin. Mbah Suratin. Nah, jalur pinarak mawon nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo pinarak mawon. Mbah Suratin. Nih, mohon maaf. Kita sekarang kan ada di situs peninggalan Mbah Prabu Sri sinten wau? Sriadi Joyoboyo. Sri Joyoboyo. Ini adalah tempat moksanya. Saya mau tahu sama beliau sedikit banyak tentang sejarah siapa sejatinya beliau yang kita kenal dengan Prabu Joyoboyo, yang karangannya berupa kitab Jangkabaya itu banyak yang terwujud kehidupan di bangsa Indonesia ini. Mohon nyuwun sewu Mbah Suratin, tolong dengan ceritake dari awal siapa sebenarnya beliau itu, Pak. Silakan, Pak. Kita mulai berbuka kata. Sebelumnya selamat bagi yang menyaksikan. Sang Prabu Sriadi Joyoboyo itu adalah raja dari kerajaan Kediri yang kelima. Sebelumnya kita kisahkan raja. Kita mulai berbicara dari adanya kerajaan Kediri asal mula. Di zaman abad ke-9, 929, di waktu perang Hindu-Buddha itu berakhir dan mulai berdiri Candi Borobudur, laskar dari kerajaan Hindu yang ada di Kalingga atau Keling atau Mataram Hindu melarikan diri ke Jawa Timur. Itulah namanya Mataram di Jawa Timur. Di saat itulah pada tahun 929 didirikan oleh keturunan dari Kalingga Empu Sendok suatu kerajaan namanya Medang yang bertahta. Di sana Empu Sendok di tempatnya di lereng Gunung Penanggungan dekat Sidoarjo, dekat Sungai Brantas. Nah, setelah itu raja pertama adalah Empu Sendok menurunkan oleh Sri Lokapala yang kawin dengan Sri Sanatungga Dewa. Lalu menurunkan yaitu raja cucunya dari Empu Sendok adalah Sri Makuta Wangsawardhana. Lalu di situ melahirkan lagi kembali bagi cicitnya dua. Yang satu kawin dengan Dharmawangsa karena pada waktu dulu leluhur dari Dharmawangsa itu dikalahkan oleh Sriwijaya, akhirnya menuntut balas. Nah, karena penuntutan balas, akhirnya Dharmawangsa mati, tinggal Mahendradatta kawin dengan Bali. Udayana lahirlah seorang anak Erlangga. Setelah suatu saat Erlangga, detik berganti menit, saat berganti langkah untuk kembali ke Jawa, ingin menjadi raja karena dia adalah putra mahkota. Karena masih kecil tidak diperbolehkan jadi raja, lalu disuruh bertapa dulu yang bergelar Jatinindra. Jati itu ning nindra turu, ditileh topo karo turu. Yeah. Nah, di saat belum jadi raja, masih umur 17, yang menjaga benteng Pardana Negara Medang adalah Ngarutama yang dibintangi dengan seorang pujangga yang namanya Empu Kanwa, yang pada waktu dulu menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi basa Kawi. Jadi basa Kawi itu asalnya dari Kediri. Nah, karena Jogja Solo itu yang masih memakai kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan sampai sekarang masih banyak dipakai di sana. Nah, di situ setelah detik berganti menit, saat berganti langkah, selesai dari Erlangga bertapa, lalu kembali ke kerajaan menjadi raja. Nah, bergelar Ananta Wihaganara dalam bahasa sastra Kawi. Ananta itu tegese ula atau taksaka atau naga. Wihaga itu adalah manuk basa Kawi. Okay. Nara manusia bertitis Wisnu atau darah Wisnu atau manusia berjiwa Wisnu dalam suatu keyakinan agama Hindu. Jadi Ananta Wihaganara adalah
seorang manusia titik Wisnu atau darah Wisnu atau penjelmaan Wisnu yang naik Garuda di atas ular ya toh. Iya. Nah, setelah itu lalu menjadi raja, di situ mempunyai seorang anak, seorang istri namanya Dewi Senggrama. Lalu lahirlah seorang putri namanya Senggrama Siwi. Dalam bahasa Kawi, Siwi itu anak dari anaknya Dewi Senggrama. Iya. Atau Putri Kilisuti yang terkenal dengan suatu jarana adalah Putri Songgolangit. Nah, karena dia adalah punya penyakit kedi, tidak bisa otomatis oleh rakyatnya tidak boleh untuk menjadi raja. Soalnya seorang wanita yang berpenyakit kedi tidak bisa mengembangkan turunan akan mati langka untuk masa kelanjutannya. Nah, kalau sang raja yang tidak punya anak tidak apa-apa, kan garwane kathah. Ya, siapa saja bisa jadi raja. Nah, setelah tidak boleh jadi raja, lalu karena bingung dari sang Erlangga, lalu kerajaan dibagi dua untuk anak yang kedua Joyonegoro dan Jayanegoro dari Selir. Lalu dibelah menjadi dua kerajaan Medang. Nah, lalu sebelum dibelah kerajaan Medang itu diganti dengan kota Medang Kauripan. Jadi Medang Kauripan asal usul dari kerajaan Kediri dan Daha pada waktu dulu. Setelah dibagi dua, yang membelah adalah Empu Baradah. Di sana tadi petilasannya di sebelah Sendang. Lah. Oh siap, Jadi, Empu Baradah yang membelah kerajaan Kauripan dibatasi dari Sungai Leso yang ada di Welingi sampai di sini Kalibrantas. Yang sebelah timur adalah milik Jenggala, yang sebelah barat adalah milik Daha. Lalu detik berganti menit saat berganti langkah dari kerajaan dua kakak beradik terjadi suatu peperangan. Nah, karena dari masyarakat sama-sama itu senang, lalu diadu. Karena diadu dua raja itu dikalang oleh rakyat dan dikupengi, dimenangkan oleh Daha. Nah, makanya setelah dimenangkan oleh Daha, Jenggala itu kalah. Nah, lalu setelah dua negara jadi satu dinamakan Daha. Kalau Jenggala menjadi satu dinamakan Kediri. Tegese iketing dua saudara menjadi satu, iketing diri. Atau juga disebut Kalang karena pada waktu perebutan dua negara itu adalah dikalang oleh rakyat, didu seperti pitik di kubeng nih kok. Juga gelang-gelang. Yang terakhir dinamakan Panjalu. Dalam arti kata Jalu adalah bahasa Kawi adalah lanang. Dari dua negara yang diadakan oleh Airlangga kepada anak lanang. Nah, tertera di situ suatu pemerintahan yang ada di Kediri pertama kali adalah Samarawijaya. Pada waktu saya masih sekolah, raja kedua Joyoboyo, karena kan saling meraba-raba. Nah, setelah diketahui oleh beberapa otentik dari peninggalan-peninggalan yang membuktikan, sehingga suatu catatan yang pernah saya baca, raja Kediri pertama adalah Samarawijaya, yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga adalah Sri Maharaja Udungga, yang keempat adalah Baweswara yang terkenal dengan Kameswara, lalu kelima adalah Joyoboyo. Keenam adalah Joyo Amijoyo atau Aryaswara, terus turun lagi Joyo Amijoyo atau Sareswara, lalu Candra Serengga, sehingga raja yang terakhir Kertojoyo atau Dana Gendis yang terkenal Raja Bengis dibunuh oleh seorang Kenarok. Raja Kediri yang terakhir mati, berdirilah kerajaan Tumapel jadi satu menjadi Singosari di Malang. Oh siap, nggih. Kulo tertarik dengan nama Prabu Joyoboyo yang kelima tadi berarti beliau ya. Jadi kita mengkhususkan diri pada beliau Prabu Joyoboyo. Kalau aku tanya pada kalangan masyarakat itu nggak ada makamnya, Pak. Yang ada petilasannya. Bisa menjelaskan itu? Nah, gini. Nggih, siap. Joyoboyo matinya adalah moksa. Dalam suatu keyakinan agama Hindu, moksa itu adalah mati bersama raganya hilang. Iya. Nah, makanya ini namanya adalah tempatnya adalah pamuksan dari Sri Aji Joyoboyo yang matinya moksa bersama raganya hilang. Ini berarti? Nah, ini buktinya. Jadi ini tidak ada maisanya. Kalau orang-orang mati, kalau agama Hindu tidak ada maisan. Walaupun ini tidak moksa, tidak ada maisan. Soalnya pada waktu dulu orang-orang Hindu kalau mati dibakar, dilarung, dicandikan atau diabukan. Siap. Kalau orang-orang Islam, enek maisannya jasanya dipendem dikubur, namanya kuburan atau makam atau
Lah cara Jawane kuburan. lah kuburan Kuburan. mawon. Lah makanya aku muter-muter ke Kediri, makamnya tuh mana makam Prabu yang ada cuma petilasannya, Mas, kan Kalau gitu. ini- Sekarang baru paham saya. Kalau ini ada Siap. kuburannya berarti ya termasuk orang Islam. Oh siap, siap, matur suwun Nah, nggih. jadi kisah kita bisa membedakan Nggih. di antara matinya orang Islam dengan Hindu itu kuncinya kalau Hindu pasti tidak ada kuburani. Oh siap, siap nggih. Ya. Terus lebih lagi kita bahas ke masa Prabu Jayabaya. Tadi Bapak sudah jelaskan itu merupakan Raja Kediri yang kelima ternyata beliau ya. Terus meninggalnya bukan karena meninggal tapi moksa, ini petilasannya, makanya muter-muter kemana nggak ada kuburannya. Terus ini karangan dari beliau yang namanya buku Jangkabaya itu kan banyak yang mengatakan, banyak istilahnya apa plus ya, banyak kebenarannya. Bapak bisa ngasih sedikit pengertian, Pak? Nggih. Bukan Jangkabaya, Kenapa? Jongko Joyoboyo. Ya itu. Nggih. Jongko itu artinya menjangka atau mengisahkan atau menuju suatu ke arah yang akan terjadi. Nggih. Jadi Jongko Joyoboyo adalah suatu pembicaraan yang sebelum terbukti dibaca oleh Joyoboyo. Nggih. Nah, ibarat coro wong Islam, orang yang ma'rifatullah dengan Tuhan segala-galanya adalah tahu lebih dulu. Nah, jadi Jongko Joyoboyo artinya adalah suatu jangka yang belum terjadi 2000 tahun yang akan datang sudah dibaca. Besok ada iki. Bukti otentiknya Jongko Joyoboyo adalah umpamanya. Nggih. Besok yen tanah Jawa sabuk wesi, uripe rakyat tanah Jawa kasang soro, loro kabeh tegese cara kita renungi pembuatan kereta api anyar Panarukan Rel itu, dulu rel itu. memakan banyak ngoten itu rel ya toh. Nah, ada lagi besok yang ono sapa sing roh kembangi lo iso sugih dadaan. Artinya banyak orang yang bingung. Kalau kita buktikan yo kira-kira yang dimaksud adalah perjudian sekarang ini. Oh gitu. Loto, nalo, lo beno. Jadi lokal. itu ternyata semua sudah ada di Iya. di buku Jongko Joyoboyo. Sapa sing roh kembangi lo, berarti roh padha karo sing roh nomere sugih dadaan. Oh siap. Terus yang Bapak tahu itu beliau itu meramal dengan cara yang Bapak ini kan pengetahuan jenengan nggih. Ya. Meramal dengan cara dia bersemedi atau menyepi di mana terus dapat wangsit atau bagaimana itu beliau ya. Siap. Kalau bagi itu saya menjawab teka-teki, soalnya begini, entah itu tadi wisik, atau ilham, atau meramal, atau karena semedi. Lah, saya tidak bisa mengutarakan soalnya aku gung roh. Oh siap, nggih, Pak. Lah, aku roh berarti umurku sepadha karo Jayabaya. Oke, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Siapa tahu Bapak pernah baca bukunya, aku dapat ini dari cara ini gitu ndak, Pak ya? Nah, itu Oke, hanya siap. suatu kata-kata yang dulu sebelum kita masih kecil masih sudah Siap. seperti umpamanya. Nggih. Ada lagi yang besok yang rejone zaman donya kuwi sak kepel kan angel toh Pak. Heeh. Lah setelah kita buktikan kira-kira ya HP kuwi. Kita urus seluruh dunia di HP. Tinggal buka. Lah sapa lah dunia lah kula nggih bingung rumiyin. Donya kali sak kepel jauh manggonku nek endi. Nah jebule sakniki nggih kira-kira ya HP niku. Alhamdulillah. Para pirsawan, demikian penjelasan dari Bapak, maaf agak lupa nama saya, Pak. Suratin. Pak Suratin. Cukup gamblang dan jelas. Nah, rasa penasaran saya selama ini dengan buku Jongko Joyoboyo itu seperti itu. Beliau sudah menjelaskan. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Mudah-mudahan manfaat bagi yang menyaksikan video ini. Selebihnya nanti saya mohon izin Bapak. Ya ada mengeksplorasi dari sisi goibnya Pak ya. Nah ini nanti dengan cara kita masukkan ke medium mas-mas ini. Saya Bapak saksikan, saya sudah minta izin. Kira-kira kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, pesan saya, siap. Nih, saya adalah manusia biasa, ada kelemahan, ada kekurangan. Siap. Nah, suatu pembicaraan ini, ya saya berbicara sebatas kemampuan yang ada. Nah, nanti kalau yang ada yang cocok, dijadikan pengerti. Kalau ada yang tidak cocok, jangan dibuang. Jelas. Dicarikan suatu perbandingan untuk suatu bahan renungan. Siap. Terima kasih banyak. Itulah indahnya selalu budaya. Terima kasih. Sudah semangat. Rekan-rekan, itu adalah petilasan daripada tempat muksanya Prabu Joyoboyo. Ya. Bukan tempat makam atau apanya. Memang di sini banyak petilasan. Ada apa itu Pak? Tempat kuluk ya. Ya. Sana ada sendangnya. Kalau versi beliau nanti kita cek bagaimana kebenarannya. Cukup itu. Terima kasih. Tunggu tayangan dari sisi goibnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para bersawan setia channel penunggu pikiran yang kudus. Kali ini saya masih di situs peninggalan Prabu Sri Jayabaya Kediri. Kami akan memanggil penjaga yang paling kuat di sini. Kita masuk ke medium, kita ambil keterangannya. Semoga manfaat. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta penjaga paling kuat yang ada di sini tarik tangan saya. Allah masuk. Saya bicara bahasa manusia. Maaf saya ganggu. Saya silaturahmi. Iya. Sampean golongan apa? Saya di golongan jin. Golongan jin. Paling kuat sini penjaga di sini. Yang paling kuat. Belum. Kenapa yang paling kuat datang? Masih bertugas Tugas di mana? di bawah. Oke. Sampean tahu saya manggil sampean yang perintah siapa? Siapa yang perintah? Beliau sang penguasa. Siapa yang penguasa itu? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Terima kasih banyak. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Anda udah jelas toh? Iya. Nah, udah lama tugas di sini? Sudah Sudah. Berapa semua di sini tugasnya? banyak di sini, ada beberapa lapis. Berapa lapis? Tugasmu jaga tempat ini atau jaga yang lain? Yang lain, yang tugas khusus ada, itu ada bagian khusus di lapisan yang tertentu. Itu ya. Semuanya udah dapat perintah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya, Udah dapat perintah dari beliau atau belum? di sini belum, ini masih utuh semua. Masih utuh semua. Itu yang di sini peninggalan dari siapa? Di sini dari peninggalan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya. Bentuknya apa aja? Ada banyak di sini pusaka-pusaka yang terdahulu. Nah terus? Sebelah sini pakaian beliau. Apa? Pakaian beliau. Pakaian beliau terus? Di sini. Di sini ada tempat beliau untuk bertapa dulu. Terus yang dari berbentuk yang lain? Harta benda gitu? Ada. Ada. Itu semua nanti diwariskan pada siapa? Beliau sang penguasa. Siapa namanya itu? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Tuh, terima kasih. Jadi nggak perlu saya kenalkan siapa saya ya. Nggak perlu kita silaturahmi aja. Ya. Sampean juga dapat perintah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Aku juga dapat perintah dari beliau. Kita sama-sama berkawan, silaturahim kan. Itu. Yang Anda tahu sedikit tentang Prabu Jayabaya itu siapa coba? Prabu. Yang kamu tahu sedikit aja. Yang sedikit kamu tahu. Raja. Dia sangat terkenal di sini, di beliau maksudnya moksa di sini. Moksa. Oke. Dan sejatinya beliau bukan di sini tempatnya, di sini hanya persinggahan saja. Kami dulu mengikuti beliau sehingga kami menjaga tempat ini. Gitu. Jadi amanah yang harus kami amankan hingga nanti waktu yang telah tiba semuanya akan terbuka semuanya. Jadi yang perintahkan sampean di sini itu beliau, berarti Prabu Jayabaya, untuk menjaga sesuatu di sini yang nanti akan diberikan kepada Sang Hyang Nur Cahya Nirwana begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu. Nah, yang lain udah dapat perintah belum? Banyak ya? Banyak. Terus ini banyak orang-orang yang di sini minta-minta, itu bagaimana? Itu nggak akan sampai. Gitu ya. Hanya diikat saja di sini, nggak akan. Ya, itu semua ada pada kamu semua kan? Tempat untuk meminta. Oke. Terus yang kalau sini minta berhasil, siapa yang ngabulkan itu? Itu hanya tipuan semua. Oke, terima kasih. Kasihan mereka itu. Mereka pada tahu yang sejatinya apa. Oke. Kalau dengan Bapak Juru Kunci ini kenal sampean berarti? Tahu. Tahu. Merawat di sini. Merawat di sini.
Pak siapa namanya? Pak Suratin yang merawat di sini ya? Iya. Atau dibantu ya? Penjaga sini Pak, penjaga gaib ini kenalan. Ini Pak Suratin, kenal baik ya? Nah, yang merawat di sini, membersihkan ini. Siapa namamu? Sasongko. Sasongko, niki Sasongko. Sin. Sasongko dalam bahasa Kawi artinya rembulan. Penunggu sini ternyata kenal sampean sudah Pak. Nah, ini asli, bukan yang tadi itu, udah kenal sampean. Nah, sampean menjaga merawat di sini. Terima kasih banyak, mau didukung. Ya. Karena ada sesuatu, ada ini diperintah daripada Prabu Joyoboyo untuk menjaga sesuatu di sini yang nantinya akan dikasihkan sama penguasa gaib yaitu Sanghyang Nur Cahaya Nirwana. Begitu ya. Terima kasih Mas Songko. Saya bertugas kembali, tetap semangat dan manfaat. Monggo silakan kembali ke tempat lagi. Keluar. Allah. Demikian bersawan, coba kita panggil daripada penjaga di sini. Walaupun bukan yang paling kuat, karena yang paling kuat di bawah tanah menjaga sesuatu, dia juga di sini ternyata sudah kenal baik dengan Pak Suratin sebagai juru kunci di sini. Demikian. Walaupun dia tunggu jin, juga makhluknya Allah, dan dia juga diperintahkan untuk beribadah pada Allah, saling membantu antara manusia sama jin. Itu udah hukum seperti itu harusnya. Dan dia pun tidak menyesatkan orang yang ke sini. Dan yang baik-baik. Itu dulu sementara. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.